Vanili, tanaman berdaging tebal, masuk dalam suku anggrek-angrekan. Tanaman ini kerap dijuluki harta karun atau emas hijaunya Indonesia karena harganya yang fantastis. Bahkan vanili sudah membantu Indonesia untuk merdeka. Vanili menghasilkan buah polong yang diolah jadi bubuk vanili, bahan yang sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan. Dijual dalam bentuk kering, basah, cair, ataupun ekstrak. Vanili memiliki rasa manis dan harum, digunakan di industri makanan dan minuman. Seorang petani vanili dianjur menyebutkan tanaman vanili dapat tumbuh di areal 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Ini adalah kategori yang ideal, namun tetap dapat tumbuh baik di lahan yang berada di atas 1.500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan pantauan di beberapa platform belanja online, vanili dijual dengan harga bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Di Shopee misalnya, penjual menawarkan vanili dengan harga 33.000 per batang. Ada juga yang menawarkan 2 juta rupiah untuk 500 gram vanili atau 4,5 juta untuk 1 kilogramnya. Sementara di Tokopedia ada vanili dijual 67.000 per 10 gram. Ada juga yang menawarkan harga promosi sekitar 3 juta per 500 gram. Harga 1 kilogramnya ditawarkan cukup bervariasi, mulai dari 3,5 juta hingga 5 juta rupiah. Untuk jenis gourmet, ada juga pedagang yang menawarkan dengan harga berkisar antara 785.000 hingga 852.000 per 100 gramnya. Harga yang fantastis ini membuat vanili menjadi incaran maling. Bahkan petani terpaksa harus berjaga karena harus menjaga kebun vanili yang dalam masa polinasi. Belum lagi pencuri tidak hanya mengambil buah vanili, tapi juga sekaligus keseluruhan pohonnya. Semoga para petani senantiasa sehat dan selalu waspada ya. Kementerian Perdagangan mencatat vanili kerap disebut sebagai emas hijau karena memiliki nilai ekonomis serta harga jual yang tinggi. Biji vanili pernah mencapai harga tertinggi pada tahun 2018, yakni sekitar $650 per kilogramnya. Namun pada tahun 2020, harga biji vanili terkoreksi menjadi $200 per kilogramnya. Menurut Kementerian Perdagangan, saat ini belum ada data pasti soal luasan pertanaman vanili nasional, tapi produksi nasional pada tahun 2021 bisa mencapai 400 metrik ton vanili kering dan tahun 2022 diprediksi bisa mencapai 500 ton metrik kering. Untuk harga vanili kering berkisar 80 hingga $150 per kilogramnya. Namun untuk grade gourmet bisa mencapai 150 hingga $175 per kilogramnya. Mengutip dari situs Vanili Indonesia, harga vanili tahun 2022 mengalami kenaikan. Untuk vanili kering batangan bisa mencapai 5,2 juta per kilogramnya, sedangkan harga vanili basah Rp600.000 per kilogramnya. Akibat dari pencurian vanili saat proses polinasi, akhirnya banyak petani melakukan panen muda. Hal ini menyebabkan citra vanili Indonesia menjadi tidak baik. Image-nya itu murah, bau asap, dan mudah. Biasanya petani juga memilih menjual dalam bentuk basah. Kalaupun untuk yang kering, petani kadang ragu karena kalau prosesnya salah atau prosedurnya tidak sesuai, bisa berjamur. Memang lebih murah, tapi daripada berisiko, mereka lebih memilih menjual dalam keadaan basah. Selain itu, dengan menjual dalam keadaan basah, petani bisa mendapatkan dana segar lebih cepat. Vanili yang hanya panen sekali dalam setahun menjadi tantangan tersendiri bagi petani untuk menanggung biaya hidup dan ongkos pertanian.
Proses polinasi hingga panen biasanya membutuhkan waktu sekitar 8 bulan. Pencurian terhadap vanili basah adalah permasalahan yang dihadapi petani selama bertahun-tahun dan belum terpecahkan. Lalu selain harganya yang fantastis, apa saja sih kelebihan vanili? Dapat menghasilkan produk bernilai tambah dalam bentuk ekstrak, sari, oleoresin maupun bubuk. Dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan baku industri kuliner, sebagai bahan baku kosmetik, herbal, parfum, dan minyak esensial. Keren bukan emasnya Indonesia? Pada tahun 2019, Indonesia pernah menduduki peringkat ketiga untuk ekspor vanili terbesar di dunia setelah Madagaskar dan Perancis. Dan menurut data Food and Agriculture Organization, Madagaskar menempati urutan pertama sebagai produsen vanili terbesar di dunia pada tahun 2020 dan Indonesia menyusul di urutan kedua. Terdapat beberapa sentra produksi vanili Indonesia seperti Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, NTT, Yogyakarta, Papua, dan beberapa daerah di Pulau Sulawesi. Salah seorang petani asal Temanggung, Jawa Tengah, bahkan sudah mengekspor vanili paling banyak ke Amerika Serikat, kemudian ke negara-negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Rusia, Spanyol, dan Belanda. Sedangkan tujuan ekspor untuk Asia yaitu ke Jepang dan Thailand. Ia menyebutkan setiap tahun bisa mengekspor vanili sekitar 10 ton dengan bahan baku yang didatangkan dari seluruh Indonesia seperti NTT, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Mengutip dari situs Vanili Indonesia, harga komoditas ini mahal akibat pasokan yang terbatas. Selain itu, karakter tanaman yang kompleks juga menyebabkan harga vanili jadi mahal. Pasalnya, tenaga manusia sangat dibutuhkan dalam penyerbukan karena bentuk bunga yang tidak sempurna. Salut kepada para petani-petani yang gigih dalam mengabdi pada negara. Jika sebelumnya disebutkan bahwa petani terkadang memanen vanili yang masih masa polinasi karena dikhawatirkan akan dicuri, dan ada pula yang menjual dalam keadaan basah karena khawatir gagal dalam proses pengeringan dan petani butuh uang yang lebih cepat. Lalu bagaimana sebenarnya sistem pengeringan yang baik untuk vanili agar nilai jualnya tetap tinggi? Setelah dipanen, polong buah segera dicuci sampai bersih dan digrade sesuai dengan diameter serta panjangnya. Grading ini penting dilakukan agar proses pelayuan dengan pencelupan dalam air panas bisa tepat. Sesuai dengan diameter dan panjangnya, buah dibedakan menjadi ukuran kecil, sedang, dan besar. Dalam proses pelayuan, buah vanili dicelupkan ke dalam air panas bersuhu 65 derajat Celcius. Lama pencelupan sesuai dengan grade buah. Buah kecil cukup dicelupkan selama 1,5 menit. Buah ukuran sedang sekitar 2 menit dan buah besar bisa mencapai 2,5 menit. Setelah pencelupan, buah ditiriskan sebelum difermentasi. Fermentasi buah vanili dilakukan dalam wadah berupa kotak. Kotak fermentasi terbuat dari kayu atau triplek. Dinding kotak dibuat 2 lapis dengan bagian tengahnya diisi styrofoam, sekam, serbuk gergaji, serbuk sabut, dan lain-lain. Sebagai isolasi panas, bagian dalam kotak diberi lapisan kain yang terbuat dari katun asli, bukan bahan rayon ataupun sintetis. Sebelum dimasukkan ke dalam, terlebih dahulu dijemur di panas matahari dengan diberi tutup kain hitam sekitar 3 jam. Penjemuran ini bermanfaat untuk meningkatkan suhu buah vanili. Setelah buah vanili yang sudah dijemur selama 3 jam dan mencapai suhu 40 derajat Celcius ditata sejajar dan dibungkus di dalam kain hitam. Bungkusan buah vanili itu lalu dimasukkan ke dalam kotak. Agar kotak terisi secara optimal, buah vanili yang telah tersusun dengan posisi sejajar dan terbungkus kain hitam itu ditata sampai kotak penuh. Fermentasi dilakukan selama kurang lebih 24 jam. Suhu kotak harus stabil antara 38 hingga 40 derajat Celcius.
Fermentasi ini bertujuan untuk mengaktifkan enzim hingga terbentuk zat vanilin yang beraroma harum dalam polong buah. Polong vanili yang berhasil difermentasi secara benar, kulitnya akan berubah menjadi kecoklatan dan berminyak. Dari kotak fermentasi, buah vanili dijemur di atas tampah atau rak bambu yang telah diberi alas kain katun hitam. Penjemuran dilakukan selama 2 hingga 3 jam dengan pembalikan selama 3 hingga 4 kali. Setelah itu, hamparan buah vanili ditutup dengan kain katun hitam. Penjemuran dengan tutup kain hitam ini dilanjutkan terus hingga sore hari. Pada sore harinya, polong buah ini digulung berikut alas dan tutup kainnya. Lalu kembali dimasukkan ke dalam kotak fermentasi. Proses ini dilakukan selama 3 hingga 4 hari dengan kadar air buah turun dari 80% menjadi 50 atau 60%. Setelah proses ini, buah vanili tetap harus diperiksa satu persatu. Apabila ada buah yang tercemar, cendawan atau bakteri karena kulitnya terluka waktu pemetikan misalnya, maka buah yang cacat dan berjamur harus segera dipisahkan. Demikian pula, jika ada kotoran yang terikut harus dibuang. Dalam proses penjemuran dan pemeraman ini, aroma vanili akan tercium dengan sangat tajam. Kulit polong akan tampak semakin gelap dan mengarah ke warna hitam. Lapisan minyak pada kulit juga akan makin banyak. Kulit buah tampak mulai berkerut dan buah yang dulu segar dan kaku menjadi lunak dan lentur. Agar aroma vanili tidak banyak yang terbuang menguap di udara, maka penjemuran dihentikan ketika kadar air telah mencapai 50 atau 60%. Selanjutnya, vanili dikering dengan angin. Caranya, polong vanili disusun dalam tampah atau rak pengering yang tetap diberi alas kain hitam, namun tidak perlu ditutup. Tampah atau rak bambu ditaruh dalam ruangan yang berventilasi baik, kering, dan berudara sejuk. Pengeringan secara alami ini akan berlangsung selama 1 hingga 1,5 bulan. Selama jangka waktu itu, buah vanili tetap harus dibolak-balik sambil diperiksa jika ada yang rusak. Pengeringan dihentikan ketika kadar air buah hanya tinggal 35 atau 38%. Proses pengeringan lanjutan ini sebenarnya bisa lebih dipersingkat menjadi hanya 10 hari dengan bantuan alat pengering, baik pengering berenergi listrik, minyak, batu bara, maupun kayu bakar. Pengering akan membantu meningkatkan suhu ruangan menjadi 50 derajat Celcius dan cukup dioperasikan selama 3 jam setiap harinya. Selanjutnya dilakukan pengeringan alami. Selain bisa mempersingkat waktu pengeringan, alat pengering juga bisa membantu meningkatkan kualitas vanili menjadi lebih baik dibandingkan dengan pengeringan secara biasa. Setelah dilakukan pengeringan anginan, vanili diikat dengan 2 tali rafia atau bahan lain. Satu ikatan terdiri dari 50 atau 100 polong kering. Ikatan polong ini dibungkus kertas minyak atau kertas parafin dan dimasukkan ke kotak penyimpanan. Kotak ini juga harus terlebih dahulu diberi alas dan dilapisi kertas minyak. Kotak penyimpanan lalu ditutup dan disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Secara periodik, ikatan vanili dibongkar dan diperiksa kalau ada yang berjamur. Polong yang berjamur segera dilap dengan kapas yang telah dicelup alkohol 70%. Proses ini dilakukan selama 2 atau 3 bulan hingga diperoleh vanili kering dengan kualitas yang baik.